Halo Leman, kita coba bahas hari ini tentang penerapan internal quality control. Dalam internal quality control, ini ada dua hal yang harus kita bahas kali ini. Yang pertama, non-numerical, dan yang kedua adalah numerical. Pengendalian mutu non-numerical ini merupakan pemeriksaan sistem manajemen lab secara menyeluruh. Dilakukan melalui pendekatan hazard analysis. Kalau kita bicara non-numerical, non bukan numerik sebuah angka. Jadi ini bersifat manajemen. Tetapi bagaimana kita bisa menerapkan manajemen ini menjadi internal quality control. Yang pertama, Laboratory Quality Management System. Ini berdasarkan ISO IEC 17025/2017. Yang kedua adalah Laboratory Internal Audit. Ketika kita melakukan audit, lab harus mempunyai dokumentasi sistem manajemen mutu lab. Dokumen ini dilihat sesuai nggak dengan standar. Setelah memenuhi persyaratan standar, sesuai tidak dengan penerapannya. Ini audit internal. Yang ketiga adalah korektif dan corrective action, yaitu kita melihat koreksi dan tindakan koreksinya. Koreksi ini adalah menghilangkan segera mungkin ketidaksesuaian. Sementara tindakan koreksi menghilangkan penyebabnya, jangan sampai ketidaksesuaian tersebut terulang kembali. Yang keempat adalah manajemen review dan dokumentasi. Ini melihat sampai sejauh mana kebijakan ini dilakukan review atau kaji ulang dan prosedur lab. Yang kelima adalah job safety analysis in the lab. Ini kita melihat identifikasi sumber penyebab bahaya, tindakan pencegahannya, dan bagaimana personal protective equipment ini dibutuhkan. Yang keenam adalah kecukupan supervisi. Bagaimana melakukan penyelian analis yang memadai. Analis yang memadai ini 1:5. Artinya, satu orang penyelia akan membawai 5 orang analis. Yang ketujuh adalah initial demonstration of capability dan analis proficiency testing. Ini untuk mengidentifikasi kompetensi analis. Dan berikutnya yang ke-8, evaluasi hasil kalibrasi. Bagaimana kita memantau unjuk kerja dan layak pakai suatu peralatan. Jadi kalibrasi ini tidak hanya sekedar legal formal, tapi akan dilihat sampai sejauh mana alat tersebut layak pakai. Kemudian yang berikutnya adalah sampel manajemen. Pengelolaan sampel yang sesuai bagaimana di laboratorium ini. Dan berikutnya adalah environmental condition monitoring. Pemantauan kondisi lingkungan pengujian ini harus dikontrol benar-benar. Dan yang terakhir adalah data verification dan data validation. Ini adalah untuk melihat kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian data. Ketika non-numerical ini kita terapkan, ini adalah bagian dari penerapan internal quality control terkait dengan manajerial. Yang kedua adalah pengendalian mutu numerikal. Tadi sudah saya sampaikan, numerikal ini berhubungan dengan suatu angka. Digunakan untuk memantau reliabilitas mutu data hasil pengujian. Pengendalian mutu numerik dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Salah satunya adalah calibration and performance check. Ini untuk melihat apakah alat ukur kita itu layak pakai. Untuk melihat layak pakai, maka ketidakpastian dan faktor koreksi
kurang dari toleransi. Yang kedua, linearitas dan calibration curve, yaitu kurva kalibrasi ini memiliki persyaratan sebelum digunakan. Yang pertama adalah koefisien korelasi R kecil lebih besar sama dengan 0,995. Intercept ini kurang dari method detection limit. Dan persen RLCS sama dengan 100% plus minus 10%. Yang ketiga, detection limit. Ini untuk uji kadar rendah dengan hasil MDL kurang dari baku mutu lingkungan. Yang keempat, yaitu method atau reagent blank, ini untuk kontrol kontaminasi. Blanco harus kurang dari MDL. Yang kelima, metric spike atau persen R, yaitu uji akurasi dan efek metrik. Persen R ini diberikan batas keberterimaan 100% plus minus 15% untuk satuan ppm. Duplicate atau persen RPD, yaitu uji repetibilitas. Persen RPD ini harus kurang dari Hurwitz value. Dalam menentukan Hurwitz value ini sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama, repetibilitas, yaitu 0,5 Hurwitz value. Yang kedua, reproducibilitas, yaitu 0,67 Hurwitz value. Yang ketiga adalah reproducibilitas antar lab atau uji banding atau uji profisiensi, ini 1 Hurwitz value. Kemudian kita lihat control chart. Ini pengendalian persen recovery dan persen RPD secara statistik. Yang berikutnya adalah penerapan dari CRM atau Certified Reference Material, yaitu untuk mengetahui bias dan ketertelusuran ke international judi system. Yang berikutnya adalah korelasi hasil, yaitu korelasi hasil pengujian dalam suatu sampel uji. Ketika kita mengukur BOD COD, nilai BOD adalah setengah kali COD atau sekitar 2 kalinya. Yang berikutnya adalah angka penting. Angka penting dalam setiap laporan ini sangat diperhatikan. Ketika kita melaporkan hasil suatu pengujian, maka lihat angka penting di dalam baku mutunya ini berapa, dan kita harus mengikutinya. Yang berikutnya adalah ketidakpastian. Rata-rata hasil ditambah dengan ketidakpastian, di mana ketidakpastian ini batas keberterimaannya adalah 2 kali Hurwitz value atau kurang dari 44%. Yang external quality control untuk numerik ini adalah uji profisiensi. Ini untuk evaluasi kinerja laboratorium secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah assessment, yaitu penilaian kompetensi dan sistem manajemen laboratorium. Ketika kita lihat numerik ini, semua ini berhubungan dengan angka yang kita hasilkan. Angka-angka tersebut masuk batas keberterimaan atau tidak. Kita coba lihat dalam penerapan internal quality control. Sebagai contoh, persyaratan metode pengujian sesuai SNI 6989.4/2009. Cara uji FE dalam air dan air limbah secara spektrofotometri serapan atom. Kalau kita lihat, metode ini sudah diupdate oleh APHA dengan edisi 24 tahun 2023. Kita lihat coba di dalam ruang lingkupnya. Dalam ruang lingkup metode pengujian FE total dan terlarut dalam air dan air limbah secara spektrofotometer serapan atom.
pada kadar Fe 0,3 mg per liter sampai dengan 10 mg per liter pada panjang gelombang 248,3 nanometer. Di situ ada catatannya. Besi terlarut adalah besi dalam air yang dapat lolos melalui saringan membran pori 0,45 mikrometer. B. Besi total adalah besi yang terlarut dan tersuspensi dalam air setelah dilakukan destruksi dengan asam nitrat dan pemanasan. Dalam pengendalian mutu ini kita coba lihat, bedakan tahapan pengujian logam besi Fe total dan logam terlarut. 2. Persyaratan air bebas mineral dan larutan pengencer. A. Air bebas mineral yang digunakan kurang dari 2 mikrosiemens per cm. B. Larutan pengencer yang digunakan merupakan asam nitrat pekat ditambahkan ke dalam air bebas mineral hingga pH kurang dari 2. Pengendaliannya penuhi persyaratan. Kalibrasi konduktimeter, gunakan asam nitrat pekat. 3. Perlakuan awal sampel uji di lapangan. Wadah, botol plastik PP atau botol gelas. A. Untuk logam terlarut, saring dengan saringan membran berpori 0,45 mikrometer dan tambahkan asam nitrat hingga pH kurang dari 2. B. Untuk logam total, asamkan dengan asam nitrat hingga pH kurang dari 2. Lama penyimpanan 6 bulan, kondisi penyimpanan suhu ruang. Pengendaliannya seperti apa? Penuhi persyaratan. Botol bebas kontaminan. Gunakan asam nitrat pekat dan volume asam nitrat pekat tersebut adalah kurang dari 0,5% dari volume sampel uji. 4. Kurva kalibrasi dibuat dengan satu belangko dan minimal 3 kadar larutan kerja yang berbeda secara proporsional pada rentang pengukuran, di mana kadar deret larutan kerja terendah sama dengan LUG metode yaitu 0,3 mg per liter. Pengendaliannya penuhi persyaratan. Koefisien korelasi lebih dari 0,995, p-value-nya kurang dari 0,05, intercept kurang dari MDL, persen RLCS sama dengan 100% plus minus 10%. Yang kelima, operasikan AAS dan optimalisasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengukuran besi. Salah satu cara optimalisasi AAS dengan uji sensitivitas. Pengendaliannya penuhi semua persyaratan. 6. Penerapan pengendalian mutu. Gunakan bahan kimia pro analisis. Gunakan alat gelas bebas kontaminasi. Gunakan alat ukur yang terkalibrasi. Dikerjakan oleh analis yang kompeten. Koefisien korelasi regresi linear R lebih dari 0,995 dengan intercept A kurang dari batas deteksi. Lakukan analisis belangko dengan frekuensi 5% sampai 10% per batch atau satu seri pengukuran atau minimal 1 kali untuk jumlah sampel uji kurang dari 10 sebagai kontrol kontaminasi. Lakukan analisis duplo dengan frekuensi 5% sampai 10% per batch atau minimal 1 kali untuk jumlah sampel uji kurang dari 10 sebagai kontrol ketelitian analisis. Jika persen RPD lebih dari 10%, maka dilakukan pengukuran selanjutnya hingga diperoleh nilai persen RPD kurang dari sama dengan 10%. Berikutnya, lakukan kontrol akurasi dengan spike metrik atau salah satu standar kerja dengan frekuensi 5% sampai 10% per batch atau minimal 1 kali untuk 1 batch. Kisaran persen temu balik untuk spike metrik adalah 85%
sampai 115% dan untuk standar kerja 90% sampai 110%. Terakhir, buat kontrol chart untuk akurasi dan presisi analisis. Ini semua pengendaliannya adalah penuhi persyaratannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.